Melanjutkan kisah karya Esa Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Jika Linggopati sudah berkata demikian, maka Linggojati tidak akan dapat membantah lagi. Karena itu, maka ia pun segera mengekang dirinya dan untuk beberapa saat ia melangkah surut mendekati kakaknya. "Marilah kita penangkapnya bersama-sama," berkata Linggopati pada Doro Nambang. Orang tua itu pun kemudian bergerak pula bersama Linggopati dan Linggojati. Maka mereka bertiga pun segera mengepung melawannya. "Gila!" teriak orang berilmu hitam itu. "Kalian akan mencoba menangkap aku hidup-hidup dan memeras keteranganku." Linggopatilah yang menjawab, "Ya, Kisanak, kami ingin kau tetap hidup. Jika kau tidak melawan kehendak kami, maka kau akan menjadi orang yang sangat penting di dalam lingkungan kami. Karena setiap kata-kata dan keteranganmu akan merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi kami. Kau sangka aku tidak tahu bahwa aku akan kalian ikat pada sebuah tiang? Aku harus menjawab setiap pertanyaan kalian, tahu atau tidak. Jika aku tidak menjawab, maka kalian akan memaksa dengan cambuk, rotan, atau bahkan pisau dan air belimbing wuluh bercampur garam. Kau salah. Kami mempunyai kebiasaan yang lain dari kalian. Kami bukan orang-orang berilmu hitam yang haus melihat darah." "Bohong! Lihat apa yang telah dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Maisa Bungalan itu. Ia adalah pembunuh orang yang disebutnya berilmu hitam. Dan aku tahu sekarang bahwa ia telah menirukan cara kami untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan itu." "Tutup mulutmu!" teriak Linggojati. "Kau akan kami tangkap dan kami perlakukan menurut kebutuhan kami. Jika kau tidak mempersulit tugas kami, maka kami akan bersikap baik terhadapmu. Tapi jika sebaliknya, maka nasibmu memang buruk sekali. Mungkin benar, seperti yang kau katakan, segores luka dan setitik air belimbing wuluh atau jeruk pecel dan garam." Tiba-tiba saja kengerian yang sangat telah mencekam orang berilmu hitam itu. Karena itu, maka ia pun menggeram. "Aku akan melawan kalian bertiga sampai mati. Mati adalah pelepasan yang paling baik bagiku daripada segores demi segores luka di tubuhku dan air belimbing wuluh." Linggojati mendesak maju. Ia menyerang bagaikan badai yang menghantam tebing pegunungan. Sehingga oleh serangan itu, maka orang berilmu hitam itu pun terdorong surut. Sementara itu, Linggopati pun telah siap pula. Ia ingin menyerang orang berilmu hitam itu sehingga ia menjadi pingsan, kemudian mengikatnya. Dan jika ia sadar, maka ia akan menjadi sumber keterangan. Orang berilmu hitam itu benar-benar telah kehilangan setiap harapan untuk dapat meloloskan diri. Orang yang sudah tua di antara ketiga lawannya pun masih juga mampu bertempur seperti seekor harimau. "Aku tidak mau jatuh ke tangan mereka," berkata orang berilmu hitam itu dalam hatinya. Dalam keadaan yang demikian itu, maka semua sifat dan kegarangannya seolah-olah telah larut sama sekali. Ia tidak lagi dapat membayangkan betapa ia bersama dengan kawan-kawannya menghadapi korban yang harus menitikkan darah bagi kesegaran ilmunya. Ia tidak lagi dapat menengadahkan wajahnya sambil menginjakkan kakinya ke atas dada korbannya yang bagaikan terkelupas kulitnya di arena pertempuran. Tapi orang berilmu hitam itu bagaikan berubah menjadi seekor tikus yang malang dikelilingi oleh 3 ekor kucing yang garang.
Ketika orang berilmu hitam itu benar-benar sudah merasa kehilangan setiap kemungkinan untuk melepaskan diri, maka ia pun tiba-tiba saja telah menjadi putus asa. Dalam keputusasaan itu pun ia mengambil keputusan yang mengejutkan. Tiba-tiba saja di luar dugaan Linggopati, Linggojati dan Doro Nambang, maka orang berilmu hitam itu mengayunkan senjata pendeknya, langsung menghunjam ke dalam dadanya sendiri. "Gila!" teriak Linggopati. Tapi suara Linggopati itu bagaikan kejutan yang justru mendorong tangan orang berilmu hitam itu semakin kuat menghunjamkan senjatanya. Jenak kemudian maka tubuh itu pun jatuh terguling di tanah. Masih terngiang suaranya yang terputus. "Pilihan yang barangkali lebih baik daripada jatuh ke tangan kalian." Linggojati benar-benar telah dicekam oleh kemarahan yang memuncak. Tapi ketika ia melompat mendekati mayat itu, Linggopati telah membentaknya, "Biarkan ia dalam keadaannya." Linggojati menggecakkan giginya, tetapi ia tidak dapat melanggar perintah itu. Namun demikian ia berkata, "Ia menyakiti hatiku, lebih baik ia aku rumatkan. Jangan berbuat sesuatu lagi." Linggojati mengentakkan tangannya, tapi ia pun kemudian berpaling memandang dua orang anak muda yang masih berdiri termangu-mangu. Sejenak sorot matanya yang bagaikan membara itu menatap keduanya berganti-ganti. Kemudian terdengar suaranya yang menggeram, "Kalian berdua adalah sasaran berikutnya." Kedua anak muda itu menjadi tegang. Keduanya saling berpandangan sejenak, namun kemudian salah seorang dari keduanya bertanya, "Apa maksudmu, Maesha Bungalan?" Linggojati tercenung sejenak mendengar nama itu. Tapi kemudian ia pun berkata lantang, "Kalian berdua pun harus dibunuh seperti orang-orang berilmu hitam itu." "Mengapa?" bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. "Kalian telah menghina kami. Kalian menyangka bahwa kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas kami sebaik-baiknya tanpa bantuan kalian." Tapi sebelum kedua anak muda itu menjawab, terdengar suara Linggopati, "Kau benar-benar telah menjadi gila." Tapi Linggopati melangkah mendekati kedua anak muda itu sambil berkata, "Menyingkirlah, bau darah telah membuat seseorang kehilangan pengamatan diri." "Mengapa aku harus menyingkir?" bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu. "Agar tidak timbul persoalan-persoalan baru di sini. Aku tidak ingin melihat persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi justru dapat menumbuhkan korban yang tidak berarti." "Kau mengancam kami?" Linggopati mengerutkan keningnya, katanya, "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Begitukah caranya?" Doro Nambanglah yang kemudian mendekati keduanya sambil berkata, "Sudahlah, Ngger, kami benar-benar berterima kasih kepadamu. Aku mencoba berbuat jujur. Kali ini, meskipun biasanya aku tidak berbuat demikian." "Gila!" teriak Linggojati. "Mengapa paman tiba-tiba menjadi cengeng?" Doro Nambang berpaling, tapi ia pun tersenyum sambil menjawab, "Seperti yang dikatakan oleh kakakmu, bau darah membuat kau kehilangan pengamatan diri. Kedua anak muda ini telah menolong kita. Senang atau tidak senang, kita harus mengakui." "Persetan," potong Linggojati. "Sudahlah," ulang Linggopati. "Pergilah, jangan menunggu persoalan berkembang semakin buruk." "Kalian akan membunuh kami?" "Ya," jawab Linggojati tegas. Salah seorang dari kedua anak muda itu menjawab acuh tidak acuh, "Jika kalian memang ingin membunuh kami, maka keinginan yang serupa rasa-rasanya tumbuh pula di hati kami." Linggojati menjadi sangat marah, sehingga di luar sadarnya ia telah melompat maju mendekati kedua anak muda itu. Namun bersamaan dengan itu, Doro Nambang pun telah melangkah mendekatinya sambil berkata, "Anak muda kadang-kadang memang tidak dapat mengekang diri, tapi itu belum berarti bahwa setiap kemauan harus dilakukan tanpa pertimbangan."
Linggojati menggeram, wajahnya menjadi merah membara. Dengan lantang ia berkata, "Dan paman membiarkan kedua anak-anak ingusan itu menghina kami?" "Sama sekali bukan anak ingusan," jawab Doro Nambang. "Ingat, mereka sudah dapat mempertahankan dirinya melawan orang-orang berilmu hitam itu. Tetapi tidak untuk menghina kami. Tentu maksudnya sama sekali bukan untuk menghina. Mereka hanya ingin mendapat kesempatan untuk menjajaki ilmunya, tapi tidak dengan kita, karena persoalannya akan menjadi jauh berbeda." Linggojati memandang kedua anak-anak muda itu bagaikan akan diterkamnya. Sementara itu Linggopati berkata, "Sudahlah, tidak ada gunanya kau berkeras kepala. Aku sependapat dengan paman. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Kita akan melanjutkan perjalanan." "Kita akan mengorbankan harga diri kita," berkata Linggojati. "Mula-mula kita biarkan lawan-lawan kita direbutnya. Keduanya merasa dirinya sanggup menolong kami. Kemudian dalam sikap yang sulit dimengerti, kita justru meninggalkan kedua anak yang sombong itu." Kedua anak muda itu sama sekali tidak menyaut. Keduanya justru menjadi heran melihat perbedaan sikap di antara mereka bertiga. Linggopatilah yang kemudian berkata, "Kita tidak perlu menghiraukan apapun lagi. Kita akan pergi. Kita sudah kehilangan kesempatan karena kelima orang berilmu hitam itu terbunuh. Itu adalah kebodohan kita, karena kita masih dicekam oleh nafsu dan ketamaan. Perhitungan kita menjadi kabur dan tidak menentu." Linggopati tidak menunggu tanggapan dari siapapun juga. Ia pun segera melangkah meninggalkan kedua anak muda itu dan kelima sosok mayat yang berserakan. Satu di antaranya terbaring dengan wujud yang sangat mengerikan. Doro Nambang pun segera mengikutinya pula. Baru yang terakhir sambil menggeram, Linggojati pun melangkah pergi. Kedua anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak, namun mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Dipandanginya saja ketiga orang yang berjalan semakin jauh, melewati regol pasar yang sepi dan hilang di balik dinding regol itu. Ketika ketiga orang itu sudah tidak nampak lagi, barulah kedua anak-anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Sejenak mereka masih berdiri tegak, namun kemudian mereka mulai malingkan kepala mereka. Dengan dada yang berdebaran mereka melihat pasar yang sepi, barang-barang yang berserakan dan makanan yang tumpah ruah. Baru kemudian mereka melihat beberapa orang di kejauhan berkerumun dengan wajah yang tegang dan pucat. Dua anak muda itu saling berpandangan sejenak, namun kemudian mereka pun tersenyum. Salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita dekati mereka." Yang lain menganggukkan kepalanya. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati orang-orang yang berkerumun di kejauhan. Nampaknya keduanya sama sekali tidak menjadi cemas dan takut bahwa ketiga orang yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu benar-benar akan berbuat jahat pada mereka. Orang-orang yang berkerumun di kejauhan itu pun seolah-olah telah terbangun pula dari mimpi yang buruk. Ternyata orang-orang yang sedang berkelahi itu sama sekali tidak menghiraukan mereka. Orang-orang yang berkelahi itu pergi begitu saja, tanpa berbuat sesuatu atas mereka dan barang-barang mereka. Satu dua orang telah memberanikan diri mendesak. Tiga orang pengawal yang seakan-akan membeku itu pun melangkah maju. "Marilah, sebelum penjahat kecil memanfaatkan keadaan ini," berkata salah seorang pedagang. Pengawal itu ragu-ragu, dipandanginya saja kedua anak-anak muda yang berjalan semakin dekat. "Berbicara dengan keduanya," berkata pedagang yang lain. "Agaknya keduanya tidak menakutkan, dan agaknya mereka mempunyai watak yang berbeda dengan yang tiga orang itu, apalagi yang telah terbunuh itu." Tiga pengawal itu pun maju selangkah meskipun dengan ragu-ragu. "Marilah," desis yang lain. Akhirnya ketiga pengawal itu memberanikan diri untuk mendekati kedua anak-anak muda itu.
Salah seorang dari ketiga pengawal itu pun kemudian bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah yang sebenarnya telah terjadi, anak muda?" Dua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ketiga orang bersenjata itu dengan seksama. Lalu salah seorang dari keduanya bertanya, "Apakah kau termasuk salah satu pihak dari orang-orang yang berkelahi itu?" "Tidak, tidak, aku adalah pengawal kota kecil ini." Anak-anak muda itu mengangguk-angguk, namun salah seorang di antaranya bertanya, "Mengapa kalian tidak berbuat apa-apa ketika perkelahian itu sedang berlangsung?" Para pengawal itu saling berpandangan sejenak, baru kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Apa yang dapat kami lakukan? Pertempuran itu bagaikan perkelahian antara guntur dan guruh di langit. Oh, mengerikan sekali. Apakah kalian mengenal salah seorang dari mereka yang terbunuh maupun yang membunuh?" bertanya salah seorang dari anak muda itu. Berbareng ketiga orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak." Dua anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Lalu katanya, "Uruslah mayat-mayat itu, selenggarakan sebaik-baiknya menurut adat yang berlaku, meskipun mereka adalah orang-orang yang berilmu hitam." "Berilmu hitam? Apakah artinya?" "Mereka yang mencari ilmu pada kekuatan yang gelap, yang melawan dengan segala kemampuan yang ada pada kekuatan yang terpancar dari Yang Maha Agung lewat hambanya yang dipilihnya." "Apakah yang lain yang telah membunuh kelima orang itu juga berilmu hitam?" "Mereka tidak mencari ilmu pada guru yang sama, tapi aku tidak tahu apakah mereka juga mendapatkan kekuatan pada unsur-unsur yang hitam seperti itu. Namun meskipun seseorang mendapatkan ilmunya dengan wajar, dengan latihan-latihan yang tekun, dan mencari petunjuk pada Yang Maha Agung untuk menemukan kemampuan melepaskan tenaga yang tersamar di dalam dirinya sendiri, bukan pada kekuatan-kekuatan gelap dan kelam. Namun setelah mereka berhasil kemudian mempergunakan ilmunya untuk merusak tata peradaban, yang apalagi beri kemanusiaan, maka ia pun termasuk orang-orang yang berhati hitam. Bagaimana dengan ketiga orang itu?" bertanya salah seorang pengawal. Kedua anak muda itu menarik napas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak tahu pasti, tetapi menilik sikapnya, maka salah seorang dari mereka bukannya orang yang pantas dikagumi. Ia membunuh lawannya dengan cara yang terkutuk, dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang berilmu hitam itu, sehingga ia pun sebenarnya dapat disebut orang berhati hitam." Ia berhenti jenak lalu, "Tapi aku tidak tahu dengan pasti bagaimanakah warna hati dua orang yang lain, yang nampaknya memang agak berbeda sifat dan watak dari yang seorang itu." Para pengawal itu pun termangu-mangu, namun kemudian salah seorang dari anak muda itu berkata, "Sudahlah, uruslah mayat-mayat itu sebagaimana seharusnya. Amatilah orang-orang yang kau rasa asing di dalam kota kecilmu ini. Jika mungkin ketiga orang itu, apakah kalian akan tetap berada di sini? Tidak-tidaknya malam nanti aku masih di sini. Di manakah kalian bermalam? Aku akan datang ke gadumu, pusat pengawalan kota ini. Aku akan berada di sana." Para pengawal itu termangu-mangu. "Jangan takut, uruslah mayat itu. Jika kawan-kawannya mengetahuinya dan timbul salah sangka, katakanlah kepadaku, mungkin aku akan dapat memberikan penjelasan bahwa bukan kalian yang telah membunuhnya." "Tapi kau berada di mana?" "Aku berada di sini." Bukankah kau lihat aku berada di sini?" Pengawal-pengawal itu menjadi bingung, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Seorang dari mereka pun segera manggil kawan-kawannya untuk bersama-sama menyingkirkan mayat-mayat itu dan menyelenggarakan sebagaimana seharusnya.